emang sebesar apa sih kalian bisa yakin Yesus itu adalah Tuhan? Sedangkan di ajaran kami beda ya. Ajaran kami kan sedangkan Yesus itu tuh Nabi. Saya itu kan dia cuma sekedar Nabi. Tapi kok kalian bisa menuhankan dia? Aku tuh bingung gitu loh kak. Sedangkan dia tuh manusia gitu loh, yang bisa ngerasain sakit atau kayak gini, gitu. Ya. Mengapa kalian menuhankan Yesus? Kami tidak menuhankan Yesus, tetapi karena memang dia sendiri mengatakan dia Tuhan. Yohanes 13 ayat 13. Ya. Ini ucapan Yesus loh. Nanti saya buktikan ketuhanan Yesus yang benar ya. Mengapa dia menyebut dirinya Tuhan? Yohanes 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat sebab memang akulah guru dan Tuhan. Dia memang mengakui dia adalah guru dan Tuhan. Lalu kita baca dalam Yohanes 8 ayat 23 dan 24. Apa pengakuan Yesus? Ya. Ini kata Yesus sendiri loh ya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Jadi Yesus mengatakan, aku bukan dari dunia ini. Kalau seperti yang di dalam imanmu, brother, kamu mengatakan dia hanya manusia. Manusia mana yang bukan dari dunia ini? Manusia mana yang tidak dari dunia ini? Manusia mana yang bukan dari bawah? Tuhan Yesus ketika dia datang menjadi manusia, tetapi dia juga sedang berbicara dengan manusia yang lain. Tapi kepada manusia yang lain, dalam hal ini adalah muridnya, Yesus berkata apa? Kamu dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Tidak cukup sampai di situ. Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tapi kamu tahu nggak bagaimana caranya dia membuktikan ucapannya itu? Bagaimana cara Yesus membuktikan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup? Ia rela mati agar ia bisa bangkit dari kematian itu. Nah, pertanyaan saya, siapa yang telah bangkit dari mati di dalam sejarah dunia selain Yesus? Siapa yang telah hidup kembali? Siapa yang bisa melepaskan dirinya dari kematian selain Yesus Kristus? Ada banyak orang menuhankan orang, ada orang mengakui nabi dan lain segala macam, tapi mereka sudah kalah pada satu hal, yaitu kematian. Sampai saat ini mereka masih di dalam tanah, tetapi Yesus Kristus kuburnya telah kosong. Yang Yesus lakukan itu adalah membuktikan bahwa dia adalah Allah yang hidup. Kematian itu tidak berkuasa atas dia. Jadi kami menuhankan Yesus selain daripada klaimnya Tuhan Yesus sendiri, tapi dia juga membuktikan bahwa dialah Tuhan sang pemilik hidup itu. Ada nggak yang lebih berharga dari hidup? Uang yang banyak, apa segala macam. Kamu bisa nggak menikmati surga kalau kamu nggak hidup? Nggak mungkin kan? Jadi boro-boro kamu berpikir tentang surga, tapi kamu tidak berpikir tentang kematian. Jadi Kristus datang ke dunia ini. Dia datang ke dunia ini untuk apa? Untuk mengalami kematian, yang dengan kematiannya itu dia bisa mengalahkan kematian itu sendiri melalui kebangkitannya. Jadi ketika Tuhan Yesus bangkit disaksikan 500 orang di dalam Kisah Rasul, Tuhan Yesus mau beritahu kepada dunia, lihatlah wahai dunia, kalian semua akan mati, tapi lihatlah aku telah hidup kembali. Jadi kalau kamu mau hidup kembali dan peroleh hidup yang kekal, percayalah hanya kepada aku, karena akulah satu-satunya yang telah bangkit dari mati dan tidak mati lagi. Makanya dalam Wahyu Tuhan Yesus bilang apa? Lihatlah aku telah mati, namun sekarang aku telah hidup untuk selama-lamanya. Kebangkitan Yesus itu bukan tunggu. Oke, bentar. Kembali lagi tentang kakak, jawabannya sih masuk ya kak. Cuman kalau di sini sih setelah kan aku kan sambil baca sejarah juga kan. Kemarin kan Jumat tadi tuh kan aku ada dengar sedikit khotbah dari Ustadz kami di majelis ini. Tapi setelah aku cari-cari informasi dari apa yang disampaikan Ustadz itu, segala yang tentang kayak, tapi menurutku itu kok kayak setelah aku cari di Al-Quran kok hampir nggak ada kebenarannya. Dan aku kan sambil baca sejarah juga kan, kayak nggak cuman ini aja sih, dari Muslim sama Kristen juga. Cuman kalau di sejarah sih saya akuin memang dia memang karena kami hidup bro kayak gitu. Betul ya, memang dia bang. Cuman di sini kan aku kan perlu cari kebenaran yang memang benar-benar benar gitu loh kak, cari Tuhan yang memang benar gitu loh kak. Makanya saya logikanya begini Ido. Saya sebentar. Makanya saya pengen tahu kenapa Tuhan harus mati gitu loh. Sedangkan dia tuh kan hadirat, kenapa dia harus mati gitu loh. Sedangkan ya gampang aja kalau dia mau
mau tebus dosa manusia tanpa harus mati itu loh. Oke, ya. Simpelnya begini, logikanya begini. Kalau kamu punya anak, ya. Lalu kamu punya anak, katakanlah kamu mau kamu takut untuk disuntik. Lalu kamu bilang kepada anakmu, nggak apa-apa, percaya sama saya, sama papa. Percaya sama aku, kamu nggak akan kenapa-kenapa kok. Nah, lalu kamu memberi dirimu disuntik. Itu karena apa? Karena kamu ingin membuktikan bahwa nggak apa-apa kok kamu disuntik. Nah, Tuhan Yesus datang ke dunia ini mati untuk memberitahu kepada dunia, kamu nggak perlu takut lagi kepada kematian. Karena aku adalah Allah yang akan mengalahkan kematian. Kamu tidak perlu takut kematian lagi, wahai dunia. Kalau kamu percaya kepadaku, lihatlah, aku membuktikan aku Allah yang hidup. Aku berkuasa atas kematian. Nah, manusia itu nggak mau percaya begitu doang kan? Kalau nggak ada buktinya. Jadi bagaimana cara Allah itu membuktikan? Dia menjadi sama seperti kita. Kalau orang berkata, ngapain Tuhan menjadi manusia? Kenapa kamu membatasi Tuhan? Kalau Tuhan mau menjadi manusia, mengapa saya menghalangi dia? Kalau dia mau menjadi manusia, kenapa saya menghalangi dia menjadi manusia? Dan kalau kamu bilang, mengapa Tuhan itu harus mati? Yang pertama, untuk membuktikan bahwa dia adalah sang hidup. Yang kedua, di dalam iman Kristen, pengampunan dosa di dalam Ibrani 9 ayat 22. Sejak semula, Allah sudah mengatakan pengampunan dosa itu harus dengan tumpahan darah. Maka Tuhan Yesus harus datang ke dunia menjadi manusia untuk menumpahkan darahnya bagi pengampunan dosa orang-orang yang berdosa. Jadi seharusnya tuh darah saya yang tertumpah oleh karena dosa saya. Tapi ketika saya percaya kepada Yesus, maka Yesus menjadi korban yang sempurna bagi pengampunan dosa-dosa saya. Itu dilakukan oleh pihak Allah sendiri yang menjadi tanda kasihnya kepada saya. Keadilannya membuat saya harus mati karena dosa. Karena Tuhan ketika berkata kepada Adam, kalau kamu berdosa, kamu akan mati. Nah, ketika Adam dan Hawa itu berdosa dan seluruh keturunannya pun berdosa, maka pada akhirnya semuanya akan mati, nggak bisa bersatu dengan Allah. Karena Allah itu kudus, manusia itu kotor. Tetapi Allah itu nggak mau manusia mati. Maka bagaimana caranya menyelamatkannya? Jadi bagaimana kematian tetap terjadi, tetapi hidup manusia itu tidak sia-sia. Maka dia mengutus firman-Nya sendiri menjadi manusia yang suci, yang tidak berdosa, agar manusia yang mati ini menggantikan kematian orang yang percaya kepada. Itulah kasih, pengorbanan. Karena kasih itu pengorbanan. Tuhan Yesus itu nggak berdosa loh sehingga dia disalib. Ketika Yesus berkata kepada orang Farisi, bisakah kamu membuktikan aku berdosa? Yesus berkata apa? Orang Farisi tidak bisa menjawab. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan apa? Aku tak menemukan kesalahan apapun pada orang ini. Jadi ada dua saksi, ada dari pihak Yahudi sendiri dan dari Roma sendiri. Yesus tidak berdosa, aturannya dia tidak mati. Tapi kenapa ia mati? Demi kasihnya kepada saya dan kamu orang berdosa. Jadi simpel aja sih. Kalau untuk orang seperti kamu, saya jawab, tujuan kamu bertuhan itu apa? Mengapa kamu bertuhan? Semua agama memang mengajarkan kebaikan. Semua agama mengajarkan moral yang baik. Itu memang betul. Tetapi satu hal yang harus kamu tanyakan, ada nggak pengharapan yang pasti di dalam kamu setelah kematianmu? Ada nggak pengharapan yang tetap di dalam kamu setelah kematianmu? Saya nggak mau menggantungkan nyawa saya kepada yang belum pasti, mohon maaf aja. Saya mau mempercayakan jiwa saya kepada Yesus yang satu-satunya telah hidup dari kematian. Jadi saya pun akan memperoleh hidup sebagaimana Yesus telah hidup. Kalau saya percaya kepada Rasul yang udah mati, saya percaya, mohon maaf, kepada Nabi yang masih di dalam tanah misalnya, saya percaya kepada dewa-dewa yang nggak bisa berbuat apapun, saya akan risau, saya akan khawatir. Kenapa? Karena nggak ada kepastian. Tapi Yesus Kristus mengatakan apa? Jangan khawatir. Dia membuktikan itu dengan kebangkitannya yang pasti. Makanya Tuhan Yesus bilang apa? Barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, untuk itulah Yesus datang ke dunia. Jadi kami itu tidak memusingkan Tuhan jadi manusia. Dia kan manusia juga apa segala. Ya ketika dia menjadi manusia, dia merasakan kelemahan-kelemahan kita juga. Dia lapar, dia makan. Ya itu kodratnya sebagai manusia. Tetapi di sisi lain, coba lihat apa yang dia lakukan. Dia membangkitkan orang mati. Dia menyembuhkan orang banyak. Dia memberi makan orang 5.000 orang. Dia membangkitkan dirinya sendiri bahkan. Dia melakukan banyak mujizat. Jadi lebih kepada apa tujuanmu bertuhan itu? Mengapa kamu menuhankan sesuatu? Apa yang akan kamu peroleh dari dia? Itu aja sih. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan Yesus tuh nggak disalib gitu ya, Yesus itu nggak bangkit. Orang yang mengatakan itu, dia nggak punya data sejarahnya untuk bisa membantah itu. Itu hanya pandangan tanpa data. Gitu. Jadi ya nggak salah.
Oke, Jovan Kelia semuanya sejauh ini yang aku dengar ini masuk semua. Karena kenapa? Saya kan Muslim yang sungguh toleransi sekali tentang agama kalian. Dan di sini setelah saya kan nggak cuma tahu tentang dari mulut ke mulut, tapi saya memang cari kebenarannya. Dan memang kesimpulan dari Kak Elia tadi, agama kalian itu benar-benar ya itu tadi hukum kasih itu ya. Jadi saking besarnya kasih Allah kalian itu tadi, sehingga dia mengorbankan dirinya yang kudus itu untuk manusia. Nah terus di sini Kak Elia, makanya kan saya juga bingung kok saya bingung Tuhan saya ini kayak gimana loh. Sedangkan banyak banget khotbah-khotbah mereka yang banyak di luar sejarah semua tentang kayak gini kayak gitu sampai pada saatnya saya tuh sampai pada saatnya saya tuh pernah mimpi, tapi makanya sampai saya pernah mimpi kayak mimpi ini nggak tahu kebetulan atau kenapa, makanya saya prinsipnya saya nggak mau karena cuma mimpi saya pindah ke agama sebelah. Terus saat saya mimpi lagi yang kayak gitu saya pindah-pindah, saya nggak mau, saya mau benar-benar tulus gitu loh, setia gitu loh sama apa yang saya cari kayak gitu. Karena saya tuh pernah mimpi nggak tahu saya itu ada di alam mana, saya nggak tahu, cuman yang saya bisa sebut itu nama Tuhan kalian, saya nggak tahu kenapa saya bisa bilang kayak gitu. Nah terus saya coba teringat salah satu ayat kalian di Alkitab, siapakah Tuhanmu gini pokoknya saya sebut nama Tuhan Yesus, entah kenapa tuh saya langsung saya mimpi itu 3 kali. Nah terus saya tanya nih sama apologet kalian, teman kamu Kak Elia, Kak Agatha. Tapi Kak Agatha bilang jangan cuma karena mimpi kamu masuk agama kita, jangan macam-macam gitu ya. Tapi saya setuju karena saya pengen cari tahu kebenaran agama saya juga. Setelah saya cari kebenaran tentang agama saya, ternyata kebanyakan banyak yang ya itu tadi. Dan Ya, bisa saya sih apa ya, suami bisa gitu lah. Ya saran saya, betul kata Agatha. Saran saya, kamu pelajari kembali agamamu, ya. Bagaimana dengan hati nuranimu? Bagaimana dengan ajaranmu? Kamu pelajari aja, bandingkan dengan ajaran Yesus. Yesus itu adalah jalan Itu dia. dan kebenaran. Nah, makanya, Jadi kalau kamu makanya Kak Elia saya nggak mau masuk karena saya cuma mimpi doang gitu. Contoh hal misalkan saya masuk Kristen, tiba-tiba saya mimpi Islam, tiba-tiba saya pindah ke Islam. Terus di mana ini saya loh kayak gitu. Makanya saya benar-benar pengen cari tahu kebenarannya dulu kayak gimana. Setelah saya matang dan memang saya benar-benar fix saya pengen masuk Kristen. Ini bukan rencana tapi ini memang fix. Tapi saya bingung, Kristen kan banyak alirannya. Ada yang Protestan, Katolik, Ortodoks. Kayak gitu. itu tidak jadi masalah. Aliran di kami itu tidak jadi masalah yang besar karena perbedaan aliran itu hanya karena perbedaan sekunder. Tapi yang pertama, meskipun kami punya aliran ada Ortodoks, ada Protestan, ada Katolik, Tuhan kami dan dasar keselamatan kami itu sama dan satu. Jadi Tuhan orang Katolik, orang Protestan, orang Ortodoks itu sama. Keselamatan itu di Protestan, Ortodoks, Katolik itu sama. Hanya saja caranya menyembah, mengekspresikan penyembahan itu dan lain sebagainya itu ada perbedaan. Gitu. Yang penting adalah kamu mengenali dan di dalam Kristus dulu. Kalau kamu tidak di dalam Dia, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itu tadi yang saya bilang tadi, kamu harus mencari Tuhan yang benar agar kamu bisa memperoleh hidup. Dan kamu ingin memperoleh hidup, datanglah kepada Dia yang telah hidup. Ngapain kamu mencari hidup kepada yang masih mati? Ngapain kamu mendapatkan hidup dari Dia yang belum bisa berbuat apa-apa, yang bahkan dirinya sendiri pun masih didoakan tidak bisa berbuat apa-apa untuk kita. Ya, jadi saya mengatakan ini kepada kamu bukan atas nama toleransi, tapi saya mengatakan ini sama kamu atas nama kebenarannya Kristus. Mungkin sekarang kamu masih suka mengerti, tapi kalau kamu cari tahu dengan rendah hati, kamu belajar terus dan lain sebagainya, kamu pasti mengerti. Yang penting kamu tulus, kamu di dalam doamu, kamu berdoa sama Tuhan. Tuhan yang benar, tunjukkanlah dirimu kepadaku dan tuntunlah aku kepadamu. Saya yakin kamu akan datang kepada Kristus. Kalau hatimu tulus ingin mencari Allah yang benar, kalau hatimu tulus ingin bersatu dengan Allah, kalau hatimu tulus. Oke. Bahkan Kak Elia saya sampai sempat beli Alkitab, saya simpan diam-diam di kamar. Karena orang tua saya kan, keluarga saya tentunya fanatik dengan agama Kristen. Karena mereka memang benar-benar membenci agama Kristen atas dasar karena ya tadi yang disembah itu hanya manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya tahu kebenarannya sebenarnya itu kayak gimana. Saya kan juga bingung Kak Elia. Jadi ini kok aku rata-rata ngelihat orang-orang yang bisa berbicara kayak kalian tuh kayak benar-benar dikaruniakan roh itu tadi, Roh Kudus itu tadi. Ya, itu tah. Aku pengen pelajari tentang kasih itu tadi, cuman aku masih benar-benar cari tahu kebenaran dulu.
Kalau kamu mau belajar kasih, datanglah kepada yang mengasihi, yang mengorbankan dirinya, bukan yang mengajarkan membunuh orang lain yang tidak bersalah hanya karena tidak seagama dengan dia, bukan yang mengajarkan mengambil orang lain. Jadi kalau kamu mau belajar kasih, datanglah kepada Yesus yang mengasihi, bukan yang katanya mengasihi tapi tindakannya sungguh mengenaskan. Yesus nggak pernah bunuh orang, Yesus nggak pernah sakiti orang. Bahkan dia bilang apa? Kasihilah musuhmu. Nggak ada hukum yang lebih besar. Tidak ada keraguan kalau kamu mau memperoleh kasih. Tidak ada keraguan kalau kamu mau belajar kasih. Datang kepada Yesus karena dia sudah membuktikan itu dalam sejarah dunia. Gitu. Simpel sih Kak, kasih itu kayak gimana? Iya simpel sih Kak, kasih itu kayak gimana. Cuman kalau mempraktekannya itu bakal sulit banget. Apakah apalagi kalau ngikutin Yesus itu memang kita harus siap-siap mikul salib kayak gitu. Pertama yang saya cari tahu ya, siap mengikuti Yesus itu tadi berarti harus siap memikul salib juga kayak gitu. Karena kita atau kalian itu tadi harus bisa menanggung dosa. Aku nggak ngerti menanggung dosa atau memikul salib itu kayak gimana maksudnya. Cuman aku paham maksud memikul salib itu bagaimana, karena disitulah iman kita dilihat gitu. Tapi kita selamat berdoa terus. Kamu tekun, kamu berdoa, biar Tuhan yang membantu kamu. Karena Yesus Kristus itu memihak orang yang tulus mencari Dia. Jadi kalau kamu memang sungguh-sungguh rindu mengenali Dia, ya kamu berdoa aja. Gitu, ya. Tapi saya masih bisa nggak dan dia bisa masuk pindah ajaran kayak gitu. Tapi walaupun saya masih tahap-tahap belajar, tapi bisa apa masih ada ada keselamatan kayak gitu. Kamu kalau mau diselamatkan, kamu harus sungguh-sungguh percaya. Kalau kamu masih suam-suam kuku, Tuhan Yesus bilang aku akan memuntahkan kamu. Jadi kamu harus hitam atau putih, itu doang. Nggak ada abu-abu. Mengikuti Yesus itu nggak ada abu-abu. Jadi memang setelah ikut Yesus, kamu akan dihadapkan dengan banyak penderitaan. Tapi nggak apa-apa. Demi hidup yang kekal, itulah yang harus kamu jalani dulu. Tapi tenang, kalau kamu udah tahan uji, tahan uji itu datang dari ketekunan. Ketekunan itu datang dari penderitaan. Kalau kamu menderita lalu kamu tekun. Kalau kamu tekun, kamu tahan uji, Tuhan akan pulihkan kamu seperti Tuhan memulihkan aku. Itu aja sih. Kembali ke masalah tulus atau benar-benar percaya. Tapi di sini sih kalau dibilang baik atau tulus sih, saya sanggup. Cuman di sini coba Kakak Elia bayangin, kita di ajaran tapi kita bingung. Ini Tuhan, kayak kita tuh masih ragu dengan ajaran kita sendiri. Tapi ragunya kenapa gitu loh. Setelah aku cari terus, ternyata makin kesini kok aneh gitu loh. Anehnya tuh dalam hal kayak setiap apa yang diajarkan Ustadz ke kita itu kok kebanyakan kayak cerita narasi-narasi yang di luar Al-Quran semua kayak gitu loh. Kayak cerita 72 bidadari atau kayak gimana. Di surga emang masih ada hawa nafsu tuh kayak gimana. Sedangkan aku bandingkan dengan surganya kalian, ibarat kata sangat berbeda jauh kayak gitu. Tidak ada kemurniannya sama sekali. Sedangkan bisa di poligami atau bagaimana. Ini ajaran di Islam sebenarnya atau kayak gimana kayak gitu loh Kak Elia. Dan terus di sini saya bandingkan dengan ajaran kalian. Ternyata ajaran kalian itu memang berat. Masuk Kristus itu harus bisa dengan tulus, harus sanggup percaya. Karena kan yang dipikul itu adalah salib itu tadi. Nah, situ aku benar-benar percaya dengan ajaran kalian, karena kenapa disitulah hukum kasih pertama. Nah, makanya saya pengen belajar matang dulu Kristen kayak gimana, kayak gitu. Ya, kamu belajar. Kalau kamu punya sesuatu yang kamu mau tanya, ya kamu bisa tanya ke saya. Tapi saya yakin dan percaya, ajaranmu yang sekarang itu bukan ajaran yang tepat untukmu kalau kamu mau hidup. Itu aja. Masalah kamu mau memilih siapapun dan lain sebagainya, itu tetap hakmu dan bagaimana Tuhan berperkara dengan kamu. Itu ya. Iya. Soalnya Kak, paling takut namanya kematian itu tadi. Nah iya, betul. Iya, semua manusia itu takut mati. Iya, makanya tuh kalau di Kristen itu kan raga memang mati, tapi kita tuh kalian itu sudah dibangkitkan karena kasih dia kasih itu tadi. Makanya saya heran kok. Kami nggak takut mati karena Tuhan kami telah membuktikan Dia tidak di dalam kematian selama-lamanya. Itu makanya saya bingung kayak gitu loh Kak. Sedangkan kalau diajarin kita tuh walaupun kita baik sebaik mungkin tetap kita kena siksa kubur. Kok bisa kayak gitu loh aku bilang. Terus diajarin kalian memang mati tapi kalian hidup kekal bersama dengan Dia atau kayak saya kok bisa kayak gitu loh. Sedangkan ajaran kita tuh bisa nggak jauh beda gitu loh Kak. Ya, yang makanya saya pertanyaan, kekristenan itu berbeda dengan ajaran dunia, enggak sama dengan ajaran dunia. Jadi ya, pokoknya
Intinya kamu mencari aja dengan tulus, kamu pasti bertemu dengan Kristus. Jadi kalau kamu punya banyak hal yang mau ditanyakan, kamu bisa tanya kepada saya dan lain sebagainya. Tapi yang penting sekarang kamu berdoa, kamu tekun dalam Tuhan, dan pada akhirnya Tuhan sendiri yang akan bantu kamu kalau kamu mau tulus. Itu aja, ya. Oke, makasih Kak Elia. Terima kasih. Oke, ya. Semangat ya, Hido ya. Siap. Ya. Jadi berharaplah sesuatu yang memiliki sesuatu itu kepada yang memiliki sesuatu itu. Silakan Wal. Hai Kak, selamat malam. Ya malam, silakan. Kak mau tanya, kalau Yesus kan dia Maha Pengampun. Bagaimana dengan iblis, kalau dia mau bertobat, apakah masih dimaafkan atau tidak? Cuma itu Kak. Masalahnya iblis itu nggak akan mau bertobat. Oh. Dia makhluk roh. Oh. Ketika dia makhluk roh, ketika dia berdosa maka rohnya pun immortal. Oh. Jadi apakah iblis bisa bertobat? Iblis nggak bisa bertobat, brother, karena iblis itu sifat. Oh. Siap, Elia. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah bersama-sama menikmati saat penuh berkat melalui diskusi dan tanya jawab iman yang inspiratif bersama Saudara Ilya Myron. Penjelasan-penjelasan dan jawaban-jawaban beliau begitu luar biasa ya, selaras dengan firman Tuhan dan sungguh mencerahkan hati kita. Semoga pengajaran yang telah kita dengar dan terima hari ini menjadi berkat dan penerangan bagi setiap jiwa yang menyaksikan video ini. Dan bagi Anda yang mungkin masih merindukan kedamaian dan kepastian hidup, pada kesempatan ini kami mengajak Anda untuk membuka hati dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya di dalam Dia kita menemukan keselamatan kekal dan jalan menuju kehidupan yang penuh dengan kasih dan harapan, yaitu surga. Ya, jangan tunda lagi saudara ya. Datanglah kepadanya, karena ia selalu membuka tangannya untuk menyambut Anda. Demikian video ini saudara. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa video berikutnya. Oh ya teman-teman, jangan lupa di-share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Salam.